Halo para manusia dimanapun berada, bagaimana keadaan? Sudah makan? Semoga apapun yang kalian impikan bisa segera menjadi kenyataan. Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten beresiko tinggi. Kali ini saya akan mendongengkan sebuah kisah fantasi tentang Putri Tidur yang diproduksi oleh Disney dan telah tayang pada tahun 2014 silam. Film ini tidak akan fokus pada cerita sang putri, namun akan lebih mengangkat sisi lain tentang seorang peri penyihir penguasa Morse bernama Maleficent. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? A greedy king to rule over them. Dahulu kala di sebuah tempat di bumi ada dua kerajaan bertetangga yang selalu bermusuhan. Di satu kerajaan hiduplah manusia seperti aku dan kamu. Iya, kamu, dengan raja sombong dan serakah yang memimpin mereka. Manusia tak pernah puas dan selalu dengki terhadap kekayaan dan keindahan kerajaan tetangga yang bernama Morse. Di tempat itu hidup para makhluk aneh, ajaib, dan indah. Morse tak butuh raja ataupun ratu. Mereka saling percaya dan hidup dalam kedamaian. Good morning, Mr. Chanterelle. I love your cat. Di sebuah pohon besar di tebing tinggi di Morse tinggallah satu jiwa seperti itu. Mungkin kalian pikir dia hanyalah seorang gadis, tapi dia bukanlah gadis biasa. Dia adalah seorang peri berhati murni dengan sayapnya yang anggun dan kuat. Namanya adalah Maleficent. Lovely work, Di hutan ajaib yang berbatasan dengan kerajaan manusia, alam Morse begitu indah dengan kekuatan magisnya. Di dalamnya tinggal berbagai makhluk ajaib dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin aneh menurut kita. Mereka hidup makmur dan damai di sana. She was a fairy. Suatu hari saat sedang terbang, Maleficent melihat tiga peri kecil bernama Snodgrass, Tastelwit, dan Flittle bersama beberapa makhluk lain sedang meributkan sesuatu. Awalnya mereka menutupinya karena takut akan memancing keributan. Sudah seringkali terjadi peperangan antara Morse dan kerajaan manusia. Penghuni Morse berharap tak akan terjadi perang lagi antara keduanya. Tapi Tastelwit keceplosan dan memberitahu bahwa penjaga perbatasan menemukan seorang manusia di dekat kolam mutiara. Manusia itu bersembunyi karena takut pada para pohon penjaga yang akan menangkapnya. Maleficent membujuknya supaya keluar dan meyakinkan manusia itu bahwa mencuri memang salah, tapi mereka tidak akan membunuh manusia karena itu. Akhirnya dia keluar, ternyata dia masih anak-anak. Namanya adalah Stephen. Maleficent meminta permata yang telah Stephen curi dan mengembalikannya ke kolam tempat asalnya. Selanjutnya Maleficent mengantarkan Stephen ke perbatasan. Mereka berkenalan dan saling bercerita. Saat ini Stephen hanya anak miskin yatim piatu yang tinggal di gudang. Sambil menunjuk ke istana, Stephen berkata bahwa suatu saat nanti ia akan tinggal di sana. Sama seperti Stephen, orang tua Maleficent juga sudah tiada. Mereka kemudian berpisah. Saat akan berjabat tangan, Maleficent kesakitan karena cincin besi yang dipakai Stephen. Maleficent menjelaskan bahwa besi bisa membakar peri. Mengetahui itu, Stephen rela membuang cincinnya karena Maleficent tak mampu menyentuh besi. Sejak saat itu mereka berdua saling memikirkan satu sama lain dan sering bertemu. Lambat laun seiring berjalannya waktu, kebencian lama antara manusia dan peri seolah terlupakan. Persahabatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lain. Saat ulang tahun Maleficent ke-16, Stephen memberi hadiah pada Maleficent. Ia meyakini bahwa ciuman Stephen adalah ciuman cinta sejatinya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, kliwon demi kliwon berlalu. Ambisi Stephen membuatnya jauh dari Maleficent dan mulai tergoda dengan kerajaan manusia. Ia pergi ke istana untuk mengejar mimpinya. Sementara Maleficent, dia tumbuh menjadi peri terkuat dan menjadi pelindung Morse. Of the Moors. Dalam kesepian, Maleficent kadang bertanya dalam hatinya kenapa Stephen meninggalkannya. Ia belum mengerti tentang keserakahan dan iri hati manusia. Tapi percayalah pemirsa, suatu hari nanti Maleficent akan mengerti akan hal ini.
Raja Henry mendengar kekuatan yang berkembang di tempat misterius itu. Ia memimpin pasukan untuk menghancurkan Morse dan memenggal kepala Maleficent. Setelah sekian lama, peperangan antara manusia dan Morse kembali terjadi. Maleficent membangunkan para penghuni Morse untuk berjuang bersamanya dengan kekuatan sayapnya dan dibantu oleh kekuatan magis penghuni Morse. Maleficent berhasil mengalahkan pasukan manusia dan memukul mundur mereka. Raja Henry terluka dalam pertempuran itu. Dulu saat naik tahta, Raja Henry berjanji pada rakyatnya bahwa suatu hari ia akan menguasai Morse dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Kekalahan itu membuat raja sangat kecewa dan begitu dendam pada Morse. Sebelum kematiannya, Raja Henry berjanji akan memberikan tahta dan menikahkan putrinya dengan siapapun yang bisa membunuh makhluk bersayap itu. Stephen yang kini menjadi pelayan raja melihat kesempatan itu. Setelah bertahun-tahun, Stephen akhirnya kembali mendatangi Morse untuk menemui Maleficent. Stephen memperingatkan Maleficent bahwa Raja Henry tak akan berhenti untuk menghancurkan Morse dan berusaha membunuhnya. Cinta lama bersemi kembali. Maleficent terlalu mempercayai Stephen. Ia memaafkan Stephen atas tahun-tahun yang telah berlalu karena ambisi Stephen untuk mewujudkan mimpinya di istana. Malam itu mereka melepas kerinduan dan saling bercerita tentang banyak hal, tapi ternyata realita tak semanis ekspektasi. Stephen mencampurkan obat bius pada minuman yang diberikan pada Maleficent, membuatnya tertidur pulas dan tak sadarkan diri. Stephen berniat membunuh Maleficent untuk mencapai ambisinya menjadi raja, tapi Stephen tak tega saat akan melakukannya. Akhirnya Stephen hanya memotong sayap Maleficent menggunakan besi yang dapat membakar kulit sang peri. Stephen membawa sayap itu ke istana sebagai bukti dan berbohong pada Raja Henry bahwa ia telah membunuh makhluk bersayap itu. Stephen mengetahui bahwa setengah kekuatan Maleficent ada pada sayapnya. Saat terbangun, Maleficent kesakitan dan merasakan punggungnya seperti terbakar. Ia merasa sangat kecewa, marah, dan sakit hati karena Stephen telah mengkhianatinya. Kini ia harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup sebagai peri disabilitas karena telah kehilangan sayapnya. Raja Henry menempati janjinya. Sebelum wafat, ia memberikan tahta kerajaan dan juga putrinya pada Stephen sebagai penghargaan karena telah membunuh Maleficent dan membalaskan dendamnya. Suatu hari, Maleficent menyelamatkan seekor burung gagak bernama Devil yang terperangkap dan hendak dibunuh oleh seorang petani dengan cara mengubahnya menjadi wujud manusia. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya, Devil berjanji akan melayani dan mengabdi pada Maleficent. Sebagai tugas pertamanya, Devil diutus ke istana untuk mencari informasi tentang Stephen dan semua yang terjadi di kerajaan. Dari Devil, kini Maleficent mengetahui bahwa Stephen melakukan itu semua untuk mencapai ambisinya menjadi raja. Rasa kecewa dan sakit hati sang peri benar-benar mengubah dirinya. Ia kembali ke Morse dan menjadi ratu yang sinis. Kebaikan dalam dirinya telah lenyap oleh kekecewaan dan amarahnya, mengubah Morse yang dulunya begitu indah menjadi sunyi, gelap, dan sedikit mengerikan. Devil terus mengawasi istana. Alhamdulillah. Sampai suatu hari, gagak itu mengetahui sesuatu dan memberitahu sang peri bahwa ratu telah melahirkan seorang bayi bernama Aurora. Akan ada acara pemberkatan di istana dan Stephen mengundang masyarakat dari semua kalangan. 3 peri dari Morse, Snodgrass, Tastelwit, dan Flittle juga ikut hadir dalam acara itu. Awalnya Raja Stephen mencurigai mereka, tapi 3 peri itu berhasil meyakinkan ratu bahwa mereka datang
untuk memberikan hadiah berkat kebaikan pada sang bayi. Akhirnya Raja Stefan mengizinkannya. Peri Knotgrass memberi hadiah berkat kecantikan. Playtel memberi hadiah keseriaan dan kebahagiaan agar sang putri tak pernah bersedih. Dan saat Peri Tassleweed akan memberikan hadiahnya, Maleficent yang tak diundang datang dengan terornya, membuat suasana istana terasa mencekam. Ia memberi hadiah pada sang bayi berupa kutukan. Maleficent berkata bahwa putri memang akan tumbuh diliputi kecantikan dan kebaikan. Semua orang akan mencintainya. Tapi sebelum matahari terbenam saat sang putri mencapai usia 16 tahun, Putri Aurora akan menusuk jarinya dengan jarum alat pintal dan tertidur seperti orang mati. Tidur yang tak akan pernah terbangun. Raja Stefan berlutut dan memohon pada Maleficent agar menghentikan kutukannya. Semua warga dan bangsawan yang hadir menyaksikan itu. Akhirnya, Maleficent memberi sedikit keringanan. Sang putri bisa dibangunkan dari tidurnya hanya dengan ciuman cinta sejati. Kutukan ini berlaku selamanya dan tak ada kekuatan di muka bumi yang mampu mengubahnya. Hari berikutnya, Raja Stefan memerintah anak buahnya untuk menyita semua alat pintal di kerajaan dan di seluruh negeri untuk dihancurkan, lalu dimasukkan ke penjara terbawah di istana. Selanjutnya, diam-diam Raja mempercayakan keselamatan anaknya pada ketiga peri yang akan membawa sang putri ke persembunyian yang terpencil. Sampai Putri Aurora tepat mencapai usia 16 tahun 1 hari, Stefan mengurung diri dalam istananya, sementara prajuritnya menyebar untuk memburu Maleficent. Peri penyandang disabilitas itu membuat tembok dengan semak belukar berduri yang tak dapat dihancurkan supaya Morse tidak menderita lagi akibat ulah manusia. Dia bergembira dalam kesedihan atas kutukan yang ia ciptakan. That her curse had brought. Ketiga peri membawa Aurora ke sebuah gubuk kecil di hutan dan membesarkannya di sana. Para peri merubah wujud menjadi manusia dan menyamar sebagai petani yang membesarkan seorang anak yatim. Sejak saat itu mereka libur terbang dan tak ada lagi sihir supaya Aurora tidak merasa curiga. Dival yang mengikuti mereka memberitahu Maleficent tentang keberadaan sang bayi. Mulai saat itu tiga peri dan sang bayi tak lepas dari pengawasan Maleficent untuk memastikan kutukan itu terjadi. Sepertinya ketiga peri tak tahu cara merawat bayi. Maleficent seringkali diam-diam membantu sang bayi tanpa sepengetahuan para peri. Dia juga sering bertingkah usil pada tiga peri pengasuh untuk menghibur diri. Suatu hari Aurora akan jatuh ke jurang karena mengejar kupu-kupu. Maleficent memanipulasi tanaman untuk menolongnya. Tanpa disadari, ia justru lebih seperti pengasuh Aurora. Musim berganti, tahun-tahun berlalu. Seperti yang dikatakan Maleficent, Aurora tumbuh dengan kebaikan dan kecantikan, jauh dari istana megah yang tak pernah dia ingat. Di istana, Raja Stefan semakin muram karena dihantui ketakutan dan dendam. Pasukan terus dikerahkan untuk menghancurkan pagar benteng yang melindungi Morse. Dari waktu ke waktu mereka pernah berhenti, tapi belum juga membuahkan hasil karena benteng yang dibuat Maleficent sangat kuat. Tapi Stefan yakin tak ada sesuatu yang tak dapat dihancurkan. Stefan teringat bahwa besi bisa menghancurkan peri. What's wrong? Ia segera mengumpulkan semua pandai besi kerajaan. Setengah dipaksa, mereka bekerja tanpa henti membuat senjata dan perlengkapan untuk mengalahkan Maleficent sebelum kehabisan waktu. Aurora telah tumbuh dewasa. Ia mulai ingin tahu tentang dirinya dan merasa penasaran dengan apa yang ada di balik pagar berduri itu. Saat itu para prajurit kerajaan yang melihatnya menyangka itu adalah penyihir menunggu Morse. Maleficent yang terus mengawasinya menolongnya. Ia menghajar para prajurit dengan kekuatan sihirnya.
Tapi Deval enggan membantu karena Maleficent mengubahnya menjadi serigala pemburu. Deval pikir itu anjing dan menurutnya itu tidaklah keren. Aurora yang ditidurkan dengan sihir sang peri dibawa masuk ke Morse dan dibangunkan di sana. Maleficent enggan menampakkan diri karena dia pikir Aurora akan takut dengannya. Tapi ternyata dia keliru. Setelah melihat Maleficent, Aurora justru mengatakan ia yakin bahwa Maleficent adalah ibu peri penjaganya yang telah mengawasinya seumur hidup. Dari kecil, Aurora merasa kemanapun dia pergi, bayangan sang peri selalu ikut bersamanya. Aurora juga masih ingat dengan Deval si burung gagak. Mulai saat itu, Aurora datang ke Morse setiap hari. Ia terlihat begitu bahagia dan kagum pada keindahan Morse dengan kekuatan sihirnya. Dan saat malam mulai larut, sang peri menidurkannya dan mengantarkan Aurora pulang ke gubuknya. Kehadiran Aurora benar-benar menghancurkan dendam dan sisi jahat dalam hati Maleficent dan membuatnya kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia mulai merasa menyesal telah mengutuk Aurora. Suatu malam saat Aurora tertidur, Maleficent masuk ke kamarnya. Dia berusaha mencabut kutukannya sendiri. Tapi itu tak berhasil karena mantra kutukannya sangat kuat dan dulu dia sendirilah yang mengatakan bahwa tak satu pun kekuatan di muka bumi yang mampu mengubah kutukannya kecuali ciuman cinta sejati. Aurora memandangi keindahan alam Morse. Ia melihat semua peri berterbangan dan memiliki sayap. Aurora bertanya pada sang peri kenapa ia tidak mempunyai sayap seperti peri-peri yang lain. Maleficent menjelaskan bahwa dulu ia mempunyai sayap yang besar dan kuat, tapi seseorang telah mencuri sayap itu darinya. Aurora sangat bahagia berada di Morse dan berteman dengan para peri. Aurora berencana saat ia telah dewasa nanti, dia akan tinggal di Morse dan menghabiskan hidupnya di sana agar mereka berdua bisa saling menjaga. Itu akan sangat menyenangkan. Aurora akan tidur di pohon dan menghabiskan hari-hari bersama para peri. Maleficent mengatakan jika memang itu keinginannya, Aurora tak perlu menunggu lebih dewasa. Dia diizinkan tinggal di Morse mulai saat ini juga. Tentu hal itu disambut dengan gembira oleh Aurora. Ia berencana akan meminta izin dan berpamitan pada ketiga bibinya. Di istana, Stefan hampir gila. Ia mengurung diri di tempat rahasia sambil memandangi sayap itu. Beberapa hari lagi, Aurora genap berusia 16 tahun. Raja terus memikirkan putrinya dan kutukan Maleficent. Bahkan Stefan mengabaikan istrinya yang sedang sekarat. Saat sedang berjalan di hutan dan sedang memikirkan bagaimana ia akan berpamitan dengan ketiga bibinya, Aurora tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Philip. Dia adalah pangeran dari kerajaan lain yang sedang dalam perjalanan mencari istana Raja Stefan. Mereka berdua berkenalan dan terlihat saling tertarik. Mereka berencana bertemu lagi setelah Philip menyelesaikan urusannya. Deval yang mengawasinya mengatakan mungkin ini adalah jawaban dari kutukan Aurora. Deval tak paham Maleficent mengutuknya seperti itu karena dia menganggap cinta sejati itu tak pernah ada. Di gubuk, tiga peri sedang menyiapkan kue ulang tahun untuk Aurora karena besok dia genap berusia 16 tahun. Saat itu Aurora datang dan mengatakan dia akan pergi dan menghabiskan hidup di tempat lain. Tentu hal ini membuat para peri sangat kecewa. Snodgrass marah dan mengatakan bahwa ia rela menghabiskan 16 tahun di gubuk jelek itu. Dan di hari terakhir saat akan dikembalikan pada ayahnya, Aurora justru merusaknya. Tentu hal ini membuat Aurora sangat terkejut karena dari kecil ketiga peri mengatakan bahwa orang tua Aurora telah meninggal dan ia yatim piatu. Akhirnya ketiga peri terpaksa menjelaskan tentang identitas asli Aurora dan kutukan yang ada padanya. Dengan penuh kekecewaan, Aurora datang ke Morse dan mengatakan bahwa Maleficent adalah makhluk terjahat di dunia.
sebelum Aurora memutuskan untuk pergi ke istana. Akhirnya Aurora bertemu dengan ayahnya Raja Stephen, tapi Raja justru sangat cemas karena Aurora datang sehari lebih cepat. Ia memerintah pengawal untuk mengunci Putri Aurora di sebuah kamar sampai hari ini berlalu. Sementara para pasukan mempersiapkan perangkap dan senjata untuk menyambut kedatangan Maleficent. Kutukan tak dapat dicegah. Seolah terhipnotis, Aurora berjalan melalui pintu rahasia menuju penjara terdalam di mana sisa-sisa alat pintal yang dihancurkan diamankan di sana. Maleficent hatinya hancur tercabik-cabik walaupun tak mempercayainya, tapi karena merasa tak ada pilihan lain, akhirnya ia segera mencari Philip. Devil diubah menjadi kuda agar bisa secepatnya membawa Philip mencapai istana, tapi terlambat. Come on, Devil! Faster, Devil! Matahari telah terbenam dan kutukan itu telah terjadi. Sesampainya di istana, tak ada pengawal yang berada di luar. Sepertinya Raja Stephen sudah siap dengan kedatangan Maleficent dan akan menghabisinya di dalam istana. Maleficent dan si gagak mengendap-endap masuk ke dalam istana melewati rintangan besi yang dibuat oleh raja. Ia membangunkan dan menjatuhkan Philip tepat di depan kamar di mana Putri Aurora tertidur. Melihat seorang pangeran yang datang entah dari mana, tiga peri kegirangan dan mengira mungkin dialah cinta sejati untuk sang putri. Mereka membujuk Philip untuk memberi ciuman pada Putri Aurora untuk melepaskannya dari kutukan. Tapi ternyata tak terjadi apapun setelah Philip mencium Aurora. Sang putri tetap tertidur. Maleficent yang melihatnya benar-benar sedih dan kehilangan harapan. Ia mengakui bahwa sisa hatinya yang telah hancur dan kosong telah diisi dengan kehadiran Aurora. Maleficent sangat menyayangi Aurora dan ingin Aurora kembali. Ia bersumpah akan menjaga Aurora dan berjanji tak akan ada yang bisa menyakiti Aurora selama ia masih hidup. Dalam kesedihan dan penyesalannya, Maleficent mencium kening Aurora seperti ciuman seorang ibu untuk anaknya. Di luar dugaan, secara ajaib, Putri Aurora terbangun dan menyapanya. Aurora ingin ikut sang peri kembali ke Morse, tapi di tengah istana, ternyata Raja Stephen sudah menyiapkan perangkap untuk Maleficent. Pasukan menjatuhkan jaring besi untuk menangkapnya. Jaring besi itu membakar kulit dan melemahkannya. Aurora yang panik berusaha menolongnya, tapi prajurit kerajaan terus menyerang dan memojokkan sang peri. Menggunakan sisa-sisa kekuatannya, Maleficent mengubah si gagak menjadi seekor naga. Kemudian ia menyuruh Aurora untuk lari. Di tengah kebingungan, Aurora tak sengaja masuk ke buah kamar di mana ayahnya menyimpan sayap Maleficent dalam peti kaca. Ia menjatuhkan peti kaca untuk melepaskan sayap besar itu. Karena jumlah pasukan yang cukup banyak, sang naga akhirnya ditaklukkan. Maleficent dikepung menggunakan tameng besi oleh prajurit. Lalu Raja Stephen menyerangnya dengan brutal menggunakan rantai besi sampai sang peri terlempar ke tangga. Saat Stephen hampir membunuhnya, sayap itu datang dan kembali menyatu dengan tubuh Maleficent, membuat kilatan cahaya yang begitu menyilaukan mata. Dengan sayapnya, kini kekuatan sang peri telah kembali. Ia terbang dan menjatuhkan lampu istana untuk melepaskan ikatan sang naga. Saat hendak terbang keluar dari istana, Stephen melempar rantai besi yang mengikat kaki sang peri. Maleficent mengerahkan kekuatannya untuk melesat menembus jendela kerajaan sehingga Raja Stephen ikut terseret bersamanya. Ia membawa Stephen ke menara kerajaan dan menghadiahinya dengan satu uppercut sakit hati yang cukup mematikan.
Saat hendak membunuh Stephen, Maleficent tak sanggup melakukannya karena pada dasarnya dia adalah peri yang baik. Ia mengampuni mantan pacarnya itu, tapi Stephen justru mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang. Hingga akhirnya ia harus jatuh dari ketinggian menara dan tewas seketika. Selanjutnya kerajaan diwariskan kepada rakyat. Maleficent, Gagak dan sang putri kembali ke Morse. Pagar duri pelindung Morse kini dihilangkan. Alam Morse kini kembali hijau dan indah seperti dulu karena rasa dendam dan kegelapan telah hilang dari hati sang peri. Putri Aurora diangkat menjadi Ratu Morse untuk mempersatukan antara Morse dan bangsa manusia. Mereka hidup bahagia. Tak selamanya. Hikmah dan pesan yang tak bisa kita ambil dari cerita ini adalah sayangi ibumu, karena tak ada rasa sayang yang lebih besar di dunia ini melebihi cinta seorang ibu pada anaknya.